Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Prayoga SPD MAG, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, nomor induk mahasiswa 42500128856. Pada kesempatan ini, saya akan unjuk kinerja pembelajaran di Satminkal saya, UPTD SDN Bambu Apus 02, kelas 6, materinya yaitu hidup damai dengan saling memaafkan. Semoga proses pembelajaran ini bisa memberikan manfaat untuk peserta didik dan dapat menginspirasi para guru PAI untuk berinovasi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita bisa kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga pertemuan kita pada hari ini akan menambah ilmu kita, takwa kita, dan bersihnya hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Baik anak-anakku yang hebat, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita awali pertemuan ini dengan doa. Siapa yang bertanggung jawab doa hari ini? Oh, Syawaludin ya? Ya, silakan. Rafka Syawaludin untuk memimpin doa di depan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Syawal ya sudah mau memimpin doa. Anak-anakku sekalian, siap belajar untuk hari ini? Siap. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Kelas 6? Siap. Kelas 6 hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siapkah belajar untuk hari ini? Siap. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Ayo semua kelas 6-nya hebat. Oke. Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Seperti yang sudah Bapak beritahu di minggu yang lalu bahwa di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab baru. Ada yang sudah membaca di rumah? Judul babnya apa? Judul materinya apa? Apa materi kita hari ini? Saling memaafkan, atau lebih tepatnya hidup damai dengan saling memaafkan. Oke, seperti biasa kita akan memulai pertemuan ini dengan tadarus dan juga kultum ya. Karena kita setiap mulai bab itu pasti ada kultumnya yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Ya, yang dapat jatah untuk memimpin tadarus siapa hari ini? Oh, Nafisa. Oh ya, silakan Nafisa. Di depan. Ya. Wa fi syadil radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafisa sudah memimpin kami tadarus. Mudah-mudahan yang kita baca pada hari ini
mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum nanti lanjut ke kultum, Bapak ingin tanya dulu, hari ini semua hadir ya? Hadir ya, alhamdulillah ya. Jadi Bapak senang banget kalau kalian semuanya bisa hadir. Berarti nggak ada yang berhalangan, nggak ada yang sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat terus, berkah terus, dan bisa belajar sampai kapanpun. Oke anak-anak, kita lanjut ke kultum ya. Nanti habis kultum baru kita materi. Siapa yang jadwal kultum hari ini? Oh, Anissa. Ya, silakan Anissa Silmi Kafa. Kita berikan tepuk tangan buat Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk rendah hati dan segera meminta maaf. Mari kita renungkan, jika Allah saja Maha Pemaaf dan terus membuka pintu taubat bagi hambanya, lalu siapa kita yang enggan memberi maaf kepada sesama? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mudah meminta maaf ketika bersalah dan mudah memaafkan ketika disakiti. Mari jadikan hati lapang agar hidup kita pun tenang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kultum dari Anissa Silmi Kafa, sangat menginspirasi buat kita ya. Jadi tadi Anissa menyampaikan kita harus jadi orang yang pemaaf, harus jadi orang yang kalau punya salah itu minta maaf. Nah, Bapak punya cerita nih, punya kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW itu punya sifat pemaaf luar biasa. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan para sahabat, biasa selesai sholat beliau menghadap para sahabatnya, tausiah, bercerita, ceramah segala macam ya. Setelah Rasulullah sedang tausiah, kala itu datanglah orang dari kejauhan berlari langsung ke depan menghampiri Rasulullah. Orang itu ngapain anak-anak? Orang tersebut langsung mencekik Rasulullah dengan sorban yang di lehernya. Jadi langsung dicekik leher Rasulullah. Apa yang dikatakan orang ini? Dia bilang, wahai Muhammad, bayar hutangmu. Jadi Nabi Muhammad pernah berhutang kepada orang Yahudi. Dan ini orang Yahudi yang datang pada Rasulullah. Nah, singkat cerita, para sahabat geram. Umar udah nyiapin pedang buat nebas kepala leher orang itu. Semuanya pada emosi. Tapi Rasulullah kemudian menyuruh duduk para sahabat, termasuk menyuruh duduk Umar bin Khattab yang lagi emosi. Duduk. Kata Nabi, jangan kalian berbuat kasar kepadanya. Ya. Setelah itu Nabi bilang ke orang ini, lo kan utangnya belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo kok udah ditagih. Kan nggak boleh. Hutang belum jatuh tempo ditagih. Kamu ngutang tanggal 15 baru bayar tapi tanggal 13 sudah ditagih, kan nggak boleh ya. Nah, habis itu Rasulullah, yaudah nggak apa-apa bayar aja. Ya, kebetulan Rasulullah punya jatah dari Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal itu hartanya kaum muslimin. Rasulullah punya jatah di situ. Ya, Rasulullah sebagai kepala negara, sebagai orang yang memimpin kaum muslimin punya jatah Baitul Mal. Rasulullah akhirnya datang menyuruh para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab, untuk nemenin orang ini ke Baitul Mal. Sepanjang perjalanan, Umar dan orang ini nggak tegur-teguran karena Umar udah kesel kan. Kemudian orang ini bilang, wahai Umar, dengarkan saya. Saya mau menjelaskan. Umar nggak mau. Dengarkan saya. Umar terus jalan menuju Baitul Mal. Dengarkan saya, wahai Umar. Kemudian Umar mau mendengarkan. Baik, apa yang mau kau katakan? Kemudian orang ini bilang, wahai Umar, emangnya kamu pikir saya gila? Saya nggak waras. Saya datang kepada kalian, kepada Muhammad di antara kaumnya, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya bisa dibunuh. Saya bisa dibunuh karena itu. Tapi luar biasa Nabi kalian, Rasul kalian diperlakukan kayak gitu, nggak marah, malah engkau yang marah. Nabi kalian luar biasa kesabarannya, punya jiwa pemaaf yang luar biasa. Semua tanda kenabian udah saya lihat, saya udah baca dalam Taurat, kan orang Yahudi ya, bacanya Taurat. Saya udah baca dalam Taurat, saya udah semua lihat tanda kenabian Nabi Muhammad. Dan cuma satu yang saya belum buktikan. Yang tadi itu yang saya buktikan, bahwa
kesabaran Nabi, amarah Nabi, ya, itu tidak lebih besar daripada jiwa pemaafnya. Tidak lebih besar daripada apa? Kesabarannya. Ya. Akhirnya apa? Orang Yahudi ini masuk Islam. Wahai Umar, di hadapanmu aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari kisah ini anak-anak kita bisa ambil kesimpulan betapa Rasulullah itu punya jiwa pemaaf. Nah, inilah yang akan kita bahas. Materi ini yang akan kita bahas. Bagaimana sih cara memaafkan orang? Bagaimana sih cara kita meminta maaf sama orang? Nah, ini akan kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, Bapak ingin kalian menyaksikan sebuah video. Kebetulan video ini Bapak sendiri yang buat dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mestinya kita punya sifat atau sikap saling memaafkan satu dengan yang lain. Mohon ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, seluruh peserta didik kelas 6 SD 2022. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi yang asik, menarik, dan pasti seru banget untuk kalian pelajari, yaitu tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Kenapa sih kita harus saling memaafkan? Kenapa sih kita harus minta maaf kalau punya salah? Itu perlu kalian pelajari anak-anak. Kenapa? Karena memang dalam kehidupan ini supaya kita mau tenang, mau damai, mau hidup itu nggak punya musuh, ya memang kita harus bisa saling memaafkan. Kita harus bisa juga minta maaf kepada orang lain kalau kita punya salah. Nah, kita akan mempelajari semua permasalahan itu di materi ini. Untuk itu, yuk mari kita pelajari materi yang bersemangat dan jadilah kalian anak-anak yang hebat. Dadah, selamat menyaksikan. Kalian pasti sering mendengar ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terpatri dalam etika kehidupan. Maaf mudah diucapkan, tapi sulit dipraktikkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, seperti yang sudah kalian pelajari dalam bab 2. Al-afu artinya menghapus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maaf artinya ungkapan penyesalan. Dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal ajaran konsep keharusan meminta maaf. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran bab 3 ini, kata meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan, sebagaimana arti dalam KBBI. Menyatakan penyesalan. Penyesalan adalah bagian dari taubat. Ketika kita menyatakan penyesalan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Kalau yang kami zolim, alhamdulillah, kita akan menjadi orang yang bangkrut. Kita paling mau bangkrut ya. Kita capek ibadah, capek berbuat baik, malah ibadah yang kita lakukan tak mengembalikan hak yang diambilnya. Terakhir, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, tadi udah dijelaskan. Maaf itu berarti apa? Apa? Ungkapan penyesalan, betul. Kalian gimana sih kalau punya rasa menyesal? Apa yang kalian rasakan kalau menyesal? Apa? Gelisah. Terus apa lagi? Hah? Nggak tenang. Terus? Selain nggak tenang apa? Merasa apa? Bersalah. Nah, perasaan-perasaan tersebut harusnya mendorong kalian untuk melakukan minta maaf kepada orang yang kamu sakiti atau kamu zolimi. Ya, nah, ada nih syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan dengan baik. Ya, pertama, mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, jangan mencari alasan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika berupa harta, dikembalikan. Jadi kalau kamu pernah ngambil pulpen temennya, pernah merasa ngambil uang temennya, pernah merasa minum punya temennya, ya, tapi tanpa izin, lebih baik kamu sekarang nyatakan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Kemudian apa? Kembalikan. Kalau pulpen, kembalikan pulpennya. Kalau uang, kembalikan uangnya. Pernah nggak di sini kayak gitu? Pernah nggak yang suka ngambil pulpen? Nggak ada ya, insya Allah nggak ada, karena kelas 6 semuanya baik-baik, ya, hebat-hebat, nggak ada yang jahat seperti itu. Nah, dan yang terakhir, kesiapan mental merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizolimi. Kalau minta maaf itu jangan apa? Jangan ngotot. Ya udah maaf. Nah, nggak bisa gitu, ya. Maaf deh sambil buang muka. Nah, nggak bisa begitu ya.
kalau minta maaf harus ikhlas, tulus. Kita harus merendahkan hati kita, diri kita di hadapan orang itu. Tapi merendahkan dirinya nggak usah berlebihan ya. Cukup kita merasa bersalah dengan ungkapan yang merendahkan nada, suara ya, tidak dengan nada tinggi, itu udah cukup. Oke, lanjut ya. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hikmah, maaf dan memaafkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaafkan ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Pahala memaafkan bahkan melebihi pahala sedekah yang ditanggungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syarat memaafkannya harus ikhlas, melepaskan hak pembalas dan tidak menyisakan rasa dendam. Hikmah memaafkan, menghapuskan rasa bersalah, menghapuskan dendam, mempererat persaudaraan, sehat lahir dan batin, serta hidup bisa tentram dan damai. Hai anak-anak, bagaimana materinya? Seru kan? Pastinya seru dong. Jadi kita masih pada kesimpulan ya. Intinya manusia itu memang tempatnya salah. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bin adam khata." Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi sebenarnya orang yang melakukan kesalahan itu yang minta maaf. Kalau kamu pernah melakukan salah kepada orang, sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kewajiban, langsung minta maaf tanpa ditunda-tunda. Karena kalau ditunda sampai nanti meninggal dunia, kamu akan memberikan kebaikan-kebaikan kamu di akhirat kalau orang yang pernah kamu zalimi. Atau kalau kamu tidak punya kebaikan yang sekali, maka keburukan orang yang pernah kamu zalimi akan berpindah kepada kamu. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang bangkrut. Dan juga sebaliknya, kalau ada orang yang datang kepada kita meminta maaf, sudah menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai seorang muslim yang berakhlak dan karimah memaafkan kesalahan orang tersebut. Insya Allah dengan kita berlapang dada memaafkan kesalahan orang tersebut, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Hidup maaf dan memaafkan akan menjadi hidup kita lebih tentram, hidup kita lebih damai, dan insya Allah kita akan bisa saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke. Dari materi yang tadi disampaikan dalam video itu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada Eva. Ntar dulu, pakai ini dulu. Saya mau bertanya, boleh nggak kalau ada orang berbuat salah sama kita, tapi dia nggak sadar akan kesalahannya, terus kita menegur orang tersebut dan menyuruh orang itu minta maaf sama kita? Ada pertanyaan dari Adeva, lebih baik kita itu memaafkan orang, meskipun orang itu nggak tahu sudah kita maafkan. Wah, itu lebih punya jiwa besar luar biasa gitu, ya. Itu lebih keren. Kamu memaafkan orang, yang orangnya itu nggak minta maaf sama kamu, itu pahalanya lebih besar, ya. Jadi memaafkan ini bukan urusan kamu dengan orang tersebut sebenarnya, tapi urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan pahala, kebaikan, keberkahan sama kamu kalau kamu memaafkan kesalahan orang. Ada kisah ketika Rasulullah khutbah. Rasulullah bilang, sebentar lagi datang penghuni surga. Datanglah seseorang. Para sahabat nengok, wah ini penghuni surga yang dibilang Nabi nih orang ini nih. Begitu dicek, ternyata amalan orang ini biasa-biasa aja. Sholat 5 waktu biasa, ya sedekah juga sedikit. Nggak ada amalan istimewa. Sahabat bingung, kok bisa orang yang nggak punya amalan istimewa kayak gini dianggap Rasulullah penghuni surga, sementara kami yang amal ibadahnya lebih besar, mati-matian, luar biasa hebat, nggak disebut sebagai penghuni surga sama Rasulullah. Kok bisa orang kayak begini? Bingung para sahabat. Akhirnya bertanya nih seorang sahabat ke orang yang disebutkan masuk surga ini, kira-kira amalan apa yang kamu kerjakan? Amalan apa yang kamu lakukan sehingga Rasulullah menyebutkan kamu sebagai penghuni surga? Kata orang ini, saya emang biasa aja. Saya sholat biasa 5 waktu, saya juga sedekah sedikit, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi ada satu amalan yang saya lakukan, tapi mungkin kamu nggak lakukan. Amalan itu adalah setiap malam saya memaafkan orang yang berbuat salah kepada saya. Setiap malam saya memaafkan orang yang menzolimi saya di waktu pagi dan siang.
itu yang saya lakukan. Walaupun orangnya nggak minta maaf. Itu lebih keren kalau begitu. Ya, gitu ya Deva ya. Kita bermain game dulu. Jadi nama gamenya game maaf. Ya, gamenya namanya maaf. Gimana cara mainnya? Kalau maaf itu terdiri dari huruf apa aja? M, A, F. Ya, kita M-nya besar, huruf kapital, A-nya huruf kecil, A-nya lagi huruf kecil, F-nya juga huruf kecil. Coba kamu tulis pakai tangan jari. Gimana? M, A, F. Bisa pakai jari? Bisa. Sekarang dirubah yang tadinya pakai jari, pakai kepala. Coba berdiri sambil berdiri coba. Coba sambil berdiri. Coba. Sekarang dirubah pakai kepala. 1, 2, 3. M, A, F. Bisa. Gimana rasanya? Pusing nggak? Pusing nggak? Oke, sekarang lagi. Belum selesai. Tadi kata apa, Ma? Maaf. Sekarang kata damai. Damai dari apa? D, A, M, A, I. Ayo kita dari pakai tangan dulu. D, A, M, A, I. Oke, sekarang pakai kepala. D, A, M, A, I. Damai. Gimana rasanya? Pusing ya? Ya. Nah gini anak-anak. Sekarang Bapak punya LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini tugas untuk kalian terkait materi minta maaf. Tugasnya apa, Pak? Lembar kerjanya tentang bagaimana, Pak? Ini kan udah berkelompok nih duduknya nih, ya. Nah, Bapak ingin kalian bikin kayak semacam drama tentang hidup saling memaafkan. Jadi ada dialognya, ya, ada percakapannya, ada jalan ceritanya. Nanti masing-masing kelompok tampil di depan, menunjukkan aksi terbaiknya, menunjukkan acting terbaiknya. Siap? Siap. Siap? Siap. Mudah-mudahan ada di antara kalian nanti yang jadi aktor ya, jadi aktris ya, atau jadi sutradara ya. Amin ya robbal alamin. Oke, silakan nih. Ceritanya tentang apa ini? To become sport. Gimana coba jelasin Bapak? Gimana? Kayak tentang anak miskin dan anak orang kaya. Iya, ya anak miskin dan dibully. Jadi mereka satu sekolah. Jadi ternyata anak DPR tahu kalau ada anak miskin, jadi dibully. Anak orang kayanya itu anak DPR. Anak miskinnya? Anak miskinnya cuma rakyat kecil. Anak kecil. Dibully. Yang ngebully anak DPR. Abis itu mereka pas besoknya mereka nuduh kalau anak miskin nyuri. Kalau anak miskin itu? Nyuri. Nyebar hoax. Padahal enggak. Abis itu anak miskinnya pulang, dia lari ke rumah sedih. Abis itu anak DPR-nya nyamperin ke rumahnya, ternyata rumahnya gubuk, kasihan orang tuanya pada sakit. Jadi minta maaf deh. Akhirnya dia iba gitu. Pada akhirnya si anak DPR-nya minta maaf. Oh gitu. Sip, bagus. Kalau bisa nanti pas ngebulinya itu bener-bener ini ya, all out ya. Hah? Cerita tentang misalnya Fatya itu lagi piket. Nah, ada dua orang ini dia maksa buat nitip sampah ke Fatya yang lagi piket, Fatyanya nggak mau. Terus terjadi berantem. Oh gitu. Maksanya tapi beneran maksa nanti ya. Betul-betul maksa yang bener-bener maksa bikin orang kesel ya. Fatyanya juga nanti keselnya itu bener-bener marah ya. Jangan sambil tahu-tahu masa marah tahu. Ya, oke. Semangat. Oke, baik anak-anak. Semuanya sudah siap untuk tampil. Kita masuk ke penampilan drama ya. Kelompok yang sudah siap penampilan dramanya adalah tim mana? Kelompok Tim DPR. Oke, silakan tim DPR untuk memberikan penampilan terbaiknya. Berikan tepuk tangan buat kelompok DPR. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPR. Di sini kami akan menceritakan tentang anak miskin yang dibully. Judulnya adalah To Become Strong. Mari kita mulai. Perkenalan dulu. Halo, kalian berperan sebagai anak wakil ketua DPR. Aku Deva, di sini aku berperan sebagai anak ketua DPR.
aku berperan sebagai anak tukang sayur. Halo, aku Syifa, aku berperan sebagai anak tukang kuli bangunan. Kamu lah. Sini kita. Halo. Sini ya. Nato, Arya, Arifah, dan Syifa. Mereka adalah 4 sahabat. Awal mulanya mereka tidak saling dekat. Gak mau. Ayahnya Ratu dan ayahnya Adeka bisa dekat karena sama-sama keluar dengan saudaranya. Pada suatu hari, Kayak kumbat ya. Arya dan Syifa, mereka adalah sholat. Dan ternyata mereka adalah sekelas. Pada saat jam istirahat, dua anak DPR itu nabrak Arya dan Syifa. Kalian ada apa? Nama kalian siapa sih? Nama aku Alea. Kalau nama aku Syifa. Bapak kalian siapa? Ayahku kerja tukang sayur. Kalau bapak aku cuma tukang kuli bangunan. Kalau papi Ai sih cuman ketua DPR. Bapak, aku juga cuma wakil ketua DPR. Wah, tinggi-tinggi banget kerjanya kalian. Emang gak kayak bakal lo pada miskin-miskin. Pergi sana. Pada keesokan harinya, Ratu Adeka datang ke sekolah. Semua siswa pun tunduk padanya. Tunduk ada dia. Alet, Adepa, dan Ratu pun menyebar hoax bahwa Alet dan Syifa mencuri. Hey guys semua, look at me. Lihat dua miskin ini. Mereka adalah pencuri. Hah, tapi kita nggak mencuri. Alah, bohong. Aku ngeliat pakai mata aku sendiri. Tapi kita nggak nyuri. Allah, buktinya uang jajan aku hilang di tas 3 juta. Tapi kita nggak tahu. Dasar pencuri. Alet dan Syifa dan lari pulang di rumah. Jangan produksi. Lalu Alia dan Syifa pun lari pulang ke rumah. Dan anak berada Kita nangis dong. Iya. Kita lagi main aja. Tapi gimana? Kamu sih kan senang. Kamu juga. Kita minta maaf yuk. Yaudah, kamu duluan sana. Kamu aja. Kamu. Yaudah yang kalah ya. Siapa deh? Kalah. Yaudah yang duluan sana. Kalian Ada kenapa? Kita minta maaf ya. Soal aku seharusnya nggak berbuat begitu. Iya, aku juga. Gimana kalau misalnya kita temenan aja nggak usah ada dendam. Iya, aku juga udah maafkan kalian. Ya aku juga kalau ini ada sedikit sedekah buat kalian. Oh, makasih. Dan kita semua pun jadi sahabat. Yeay! Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rana Samil akan menampilkan tentang kesalahpahaman. Sapa, ada Raisa, samperin yuk. Raisa. Halo, siapa ini? Raisa, kamu udah ke kantin belum? Kalau belum ke kantin, bareng yuk. Ayo. Bentar ya, aku mau nyari duit aku dulu di dalam tas aku. Kalau kamu mau duit Kok duit aku nggak ada ya? Coba dicari lagi, mungkin kesentil buku, disentil 9 buku. Tetap nggak ada duitnya. Kayaknya si Nabila deh yang ambil. Soalnya kan dia tadi di kelas lama banget. Sendirian lagi. Oh iya, Nabila mungkin. Dia lama banget loh di kelas, sendirian pula. Oh, ya udah coba kita samperin Nabila dulu yuk. Nabila. Nabila, kamu ngambil duit aku ya? Enggak, aku nggak ada ngambil kamu. Kok duit aku nggak ada? Aku nggak tahu. Terus tadi kamu juga lama banget di kelas. Aku cuma baca buku, tapi nggak ada ngambil uang kamu. Kalau gitu kita cek kantong kita masing-masing aja yuk. Ini duit aku. Kalau aku juga ada. Ini duit aku juga. Duit kamu mana? Ini dia. Ada duit aku. Oh iya, aku lupa. Oh iya. Maaf ya Nabila kalau aku udah nuduh kamu. Aku juga maaf ya. Maaf ya Nabila, aku udah nuduh kamu. Ya udah, kalau sebagai permintaan maafannya karena aku udah nuduh kamu, aku mau nraktir kalian semua. Kalian mau nggak? Mau dong. Ya udah, kita ke kantin bareng yuk. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih anak-anak atas penampilan yang luar biasa dari kalian. Keren-keren banget. Jadi kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini adalah kita harus bisa saling maaf dan memaafkan. Kalau mau hidup damai, mau hidup tentram. Semuanya mau hidup damai? Mau tentram? Mau punya musuh nggak? Nah, kalau nggak pengen punya musuh, berarti kita harus bisa saling maaf dan memaafkan. Ya, satu sama yang lain. Yang minta maaf harus merendahkan hatinya. Jangan egois. Kalau salah, lekas minta maaf. Kalau yang dikhianati, dizolimi, disakiti, harus punya hati yang ikhlas, hati yang lapang untuk memaafkan. Insya Allah, kalau kamu memaafkan kesalahan orang lain, kamu akan mendapatkan balasan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, Bapak ada sedikit alat peraga ini di sini. Nah, jadi Bapak pengen kalian semua duduknya coba bersatu, melingkar bersatu, saling terhubung satu dengan yang lainnya, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Sekarang pegang pundak temannya yang di sebelah kanan kalian. Pegang. Nah, makanya biar terhubung. Pegang pundak teman yang sebelah kanan. Udah ya? Pegang ya. Ya, kanan aja kanan. Pegang pundak yang sebelah kanan. Sambil ditepok-tepok. Ya. Oke, dengarkan instruksi Bapak. Ikuti ya. Ikuti. Hai temanku tersayang. Selama kita berteman, banyak kesalahan yang kulakukan padamu, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan hati yang tulus, aku minta maaf padamu ya. Aku berjanji, insya Allah tidak akan mengulangi kesalahanku. Aku berharap kamu memaafkanku dengan ikhlas ya. Sekarang tukeran, yang sebelah kiri pegang pundaknya. Pegang yang kiri. Nah, hai juga temanku tersayang. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu. Aku juga minta maaf ya. Jika selama berteman, aku banyak salah padamu. Aku berharap kita bisa berteman baik selamanya. Di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi teman. Sehidup dan sesurga. Amin ya Rabbal. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, semuanya baik anak-anak. Perhatikan, kesimpulan kita pada hari ini sekali lagi adalah kita harus punya jiwa pemaaf dan juga kita harus punya jiwa rendah hati, tidak egois untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sebagai seorang muslim harus bisa kita punya hati yang bijak, sikap yang bijak. Kalau ada orang minta maaf sama kita, segera berikan maafnya. Allah aja maha pemaaf kan? Bener nggak? Kita udah belajar di bab 2 kemarin. Allah punya sifat apa? Al-afu. Allah maha pemaaf. Kalau Allah saja mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita, maka kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sudah layak dan pantas untuk memaafkan sesama. Supaya hidup kita damai, hidup kita tentram, dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya, baik, cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan manfaat buat semuanya. Akhirul kalam, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita besok masuk ke bab 4, materi tentang halal dan haram. Ya, terima kasih. Silakan boleh siap-siap untuk berpulang.